Ibu dan Bapak yang kami hormati, pelaku UMKM, di sini sudah ada beberapa pertanyaan yang disampaikan oleh para peserta. Saya akan coba sampaikan pertanyaan-pertanyaan ini kepada presenter kita pada hari ini. Mungkin saya mulai dari yang paling umum ya. Ini ada pertanyaan dari sebentar ya, saya ini. Oke, ini ada pertanyaan dari yang paling umum ya, pertanyaan dari Pak Widiarto. Kontribusi UMKM terhadap perekonomian yang disebutkan Pak Agus sebesar 60%. Apakah sebanding dengan kontribusi penerimaan pajak UMKM terhadap penerimaan pajak? Apakah DJP memiliki database UMKM dan sudah sama dengan database Kemenkop UMKM? Mungkin Pak Agus bisa juga sampaikan ke kita dari mana saja sih sumber data yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk mengetahui profil wajib pajak, katakanlah khususnya UMKM. Tentu tidak hanya dengan Kemenkop UMKM tentunya ya Pak Agus. Mungkin Pak Agus bisa ceritakan sedikit ke kita. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Sebetulnya di pajak itu PP 23 lebih cocok disebut UMK ya Bapak Ibu ya, usaha mikro kecil. Yang menengah itu berarti yang omsetnya di atas 4,8 miliar hingga 50 miliar. Nah, memang untuk yang PP 23 sasarannya adalah buat Bapak Ibu yang mikro dan kecil tadi. Pak Agus, masa bayar pajak cuma 0,5%? Iya, karena tujuan kita adalah bagaimana caranya Bapak Ibu UMKM bergotong royong, bukan berkontribusi sebesar-besarnya untuk membayar pajak. Nah, baru membayar pajak yang dalam artian normal, tadi diberi waktu. Gitu ya, Bapak Ibu. Jadi, ini sangat bagus kebijakannya. Jadi, wajib pajak bahkan di awal diberikan opsi. Nah, data-data itu kebetulan kita berkoordinasi dengan Kementerian Koperasi dan UMKM, gitu ya, untuk bersinergi, mendatabase. Makanya kita tiap bulan ada yang namanya program BDS, Business Development Services, membantu bagaimana Bapak Ibu UMKM ini bisa tumbuh gitu ya. Nah, kontribusinya untuk yang UMK itu memang tidak terlalu banyak Pak, makanya secara penerimaan. Tetapi data itu bisa kita ambil dari setoran yang tadi kode jenisnya khusus. Nah, itu kita ambil datanya Bapak Ibu sekalian. Jadi kita punya datanya. Tapi untuk yang menengah memang tidak ada kodenya, tetapi kita bisa ambil dari data yang omsetnya sampai dengan 50 miliar. Yang perlu diperhatikan Bapak Ibu, omset sampai dengan 50 miliar itu tetap dapat diskon ya Bapak Ibu, tarif PPh badannya ya. Gitu ya. Diskonnya adalah 50%. Itu tetap diberikan di Undang-Undang HPP, itu kemarin diusulkan untuk dirubah oleh pemerintah tetapi tidak disetujui oleh DPR, dikembalikan seperti semula. Itu Pak Torang kurang lebihnya Pak. Terima kasih penjelasannya Pak Agus. Ini kita akan masuk ke pertanyaan yang lebih detail-detail. Saya minta nanti Ibu Wulan dan Pak Agus mungkin bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Kalau yang saya pahami dari pertanyaan-pertanyaan ini, memang intinya adalah perbedaan apa yang didefinisikan sebagai EMKM menurut standar akuntansi EMKM dan apa yang dimaksud dengan UMKM dalam pajak. Karena sepemahaman saya di pajak sendiri kan nggak ada term yang jelas-jelas mengarah kepada UMKM, tapi memakai batasan omset ya Pak Agus. Nah, contoh pertanyaannya kira-kira seperti ini. Ini pertanyaan dari Ibu Putri Mutiara. Apakah startup termasuk ke dalam kategori UMKM? Dan bisa kita sambungkan dengan pertanyaan Pak Dedi. Untuk yayasan yang bergerak di bidang pendidikan, sekolah dasar, madrasah ibtidaiyah, poin apa saja yang kena pajak dan berapa persen tarifnya? Mungkin ke Ibu Wulan dulu ya. Silakan Bu Wulan. Terima kasih Pak. Jadi begini Bapak, kalau kita bicara SAK EMKM itu adalah standar penyusunan laporan keuangan bagi usaha baik mikro, kecil, menengah. Artinya, selama dia masuk dalam kategori itu, menggunakan standar penyusunan SHK sendiri. Nah, ini yang kita harus fokuskan. Mengenai bagaimana perhitungan pajaknya, itu nanti bisa dari klasifikasi tadi. Itu berkaitan dengan dirjen pajaknya.
Tetapi kalau penyusunan laporan keuangannya mau mikro, kecil ataupun menengah, dia pakai SAKA EMKM. Itu poin yang pertama. Kemudian poin yang kedua, kalau kita bicara startup, jadi kalau arti startup sendiri itu kan istilahnya masih rintisan. Jadi fokusnya dia growth, Pak, usahanya, pertumbuhan. Tapi kalau kita bicara UMKM, fokusnya adalah pendapatan, beraktivitas, melakukan keuntungan. Tetapi mau UMKM ataupun startup, pada saat dia sudah mempunyai NIB, berarti dia sudah mulai berbicara di sini adalah bisnis usaha. Artinya pada saat dia usaha, walaupun dia startup, dia juga harusnya melakukan penyusunan laporan keuangan menggunakan standar EMKM. Kemudian baru dipisahkannya nanti berkaitan dengan pelaporan pajaknya. Apakah startup tersebut asetnya di bawah 50, di atas 50, ataupun dan sebagainya, omsetnya berapa. Nah itu baru nanti pengklasifikasiannya. Dia bicaranya pajaknya. Tapi bicara pelaporannya, dia pakai tetap SAK EMKM. Begitu Bapak. Terima kasih. Oke, terima kasih. Bu Wulan cukup jelas menurut saya ya. Ke Pak Agus, gimana Pak Agus menanggapi pertanyaan dari Ibu Putri dan Bapak Dedi? Silakan Pak Agus. Ya, Bapak Ibu biasanya tertukar informasinya ya, beberapa tidak terstruktur. Ada 3 stressing yang penting Bapak Ibu pahami gitu ya. Yang pertama adalah masalah siapa yang punya hak menggunakan tarif 0,5%. Itu tadi batasannya adalah omset ya Bapak Ibu ya, 4,8 miliar setahun. Yang kedua adalah kewajiban yang pembukuan EMKM tadi. Siapa sih Pak Agus yang punya kewajiban harus pembukuan? Berarti bikin laporan laba rugi, laporan posisi keuangan. Kalau badan Bapak Ibu, mau Bapak Ibu badan itu terkena tarif 0,5% atau tidak, ya wajib pembukuan Bapak Ibu, karena badan, berapapun omsetnya. Tapi kalau Bapak Ibu bentuknya perorangan, nah ini pemerintah, DJP masih memberikan keluangan. Sampai dengan 4,8 miliar, Bapak Ibu boleh pencatatan. Tapi kalau orang pribadinya omsetnya sudah di atas 4,8 miliar, maka tidak boleh pencatatan, harus pembukuan. Itu yang kedua. Yang ketiga masalah PPN. Pak Agus, apakah sebetulnya kita ini wajib mengut PPN nggak Pak? Gitu. Bapak Ibu, hukumnya batasannya 4,8 miliar juga Pak. Kebetulan sama PPH dan PPN tadi. Kalau Bapak Ibu omsetnya di atas 4,8 miliar, maka wajib untuk mengut PPN. Nah, tetapi ditunggu saja Bapak Ibu, apakah masuk tarif umum atau tarif final yang nanti sedang digodok peraturan Menteri Keuangannya, gitu ya. Tetapi di bawah 4,8 miliar, Bapak Ibu sifatnya sunnah. Sunnah itu boleh mendaftar mengut PPN, boleh tidak, gitu ya. Itu Pak Torang. Mungkin Pak Agus sekaligus ya, ini mungkin kita harus menjawab lebih spesifik pertanyaan Pak Dedi Kristianto, karena disebutkan ini yayasan pendidikan, sedangkan tadi di presentasinya Pak Agus yang menjadi subjek pajak PP 23 itu adalah orang pribadi dan badan usaha, dan tidak ada secara spesifik disebutkan yayasan di sana. Mungkin Pak Agus bisa memberikan pencerahan ke Pak Ahmad ya. Ya, memang sebelum PP 23, yaitu PP 46 Bapak Ibu ya, itu yayasan punya kewajiban dalam artian punya peluang untuk PP 23 gitu ya. Kalau di sini sebetulnya untuk yayasan tidak ada peluang untuk PP 23 Bapak Ibu, tapi tarif umum. Pertanyaan berikutnya adalah, Pak Agus, apakah lembaga pendidikan itu betul subjek pajak, tapi apakah sisa lebihnya, kalimatnya sisa lebih ya Bapak Ibu ya, bukan laba ya, itu objek pajak atau tidak? Jawabannya sisa lebih itu bukan objek pajak, tapi bersyarat. Apa syaratnya? Bapak Ibu, sisa lebihnya digunakan untuk sarpras selama berapa tahun? Diinformasikan ke DJP selama 4 tahun Bapak Ibu. Kalau sisa lebih itu tidak dipakai untuk sarpras, tidak diinformasikan ke DJP, mohon izin, negara mengambil haknya. Apa itu sisa lebihnya menjadi terutang pajak? Jadi, mohon Bapak Ibu, itu fungsi DJP mewakili pemerintah membantu Kementerian Kemendikbud bahwasanya tidak perlu bayar pajak, tapi tolong dong ada hasilnya dalam bentuk sarana prasarana pendidikan. Itu Pak Torang jawabannya ya. Pak. Terima kasih Pak Agus, jadi cukup jelas ya Pak Dedi.
ini bukan masalah kita bisa memanfaatkan tarif yang 0,5%, tapi kita akan melihat apakah sisa hasil tadi itu apakah menjadi objek pajak atau tidak. Oke, saya kira cukup jelas juga. Kemudian ini juga pertanyaan bagus menurut saya dari Bapak Ahmad. Bisa saya ajukan ke Bu Wulan dan Pak Agus sekaligus. Asumsi dasar yang digunakan untuk UMKM adalah accrual basis. Apakah berarti tidak ada konsep cash basis untuk pembukuannya? Maksudnya kira-kira begini kali ya Bu Wulan sama Pak Agus. Toh DJP sendiri masih memperbolehkan adanya pencatatan. Tapi sebagaimana tadi disarankan oleh Ibu Wulan, itu sebaiknya sudah melaksanakan standar akuntansi EMKM. Nah, kalau kita menggunakan standar akuntansi EMKM, kita harus masuk pada accrual basis tentunya, Bu Wulan. Sedangkan di perpajakan sendiri masih dimungkinkan, terutama untuk wajib pajak orang pribadi yang mungkin kategorinya masih di UMKM, untuk hanya melakukan pencatatan, bukan pembukuan. Kira-kira gimana Bu Wulan sama Pak Agus menanggapi ini? Terima kasih Pak Simo, Pak Sito, Pak Torang. Pak, saya mencoba jawab dulu ya Pak ya. Nanti Ya, tolong silakan, dilengkapi. Jadi gini Pak, kalau kita bicara pencatatan atau laporan keuangan, memang untuk usaha UMKM itu kita mengacu pada SAK EMKM. Tetapi balik lagi Pak, di dalam UMKM itu kan di Undang-Undang UMKM sendiri ada dua bentuk. Pertama perseorangan, yang kedua berbadan hukum. Nah, kalau perseorangan sesuai dengan standar pajak, berarti hanya cukup pencatatan saja. Nggak perlu laporan keuangan. Tetapi kalau dia sudah mulai berbadan hukum, CV, PT, dan sebagainya, artinya dia wajib menyusun laporan keuangan, yaitu berupa laporan posisi keuangan, laba neraca, dan laba rugi. Nah, apabila dia sudah seperti ini, konsepnya dalam penyusunan dia harus sesuai dengan standar EMKM yang berlaku, yaitu adalah accrual basic. Tetapi dikaitkan dengan pajak yang masih memungkinkan, tetapi nanti kan kaitannya nggak cuma pajak, Pak. Yeah. Kaitannya dengan investor. Kalau dia minjem kredit, diakui tidak, makanya menggunakan standar accrual basic. Jadi itu yang standar EMKM-nya. Difokuskan pada yang berbentuk badan usaha. Kalau perseorangan tadi standarnya sama, Pak. Bisa pencatatan. Nah, artinya EMKM jelas, dia menggunakan accrual basic. Karena tujuan penyusunan laporan keuangan adalah pengambilan keputusan untuk semua, Pak. Semua pengguna, itu saja. Terima kasih, Pak. Ya, silakan Pak Gus, dilanjutkan. Baik, Bapak Ibu, ada dalam hukum namanya asas preferensi. Kalau pajak mengatur khusus, maka standar akuntansi keuangan tidak berlaku. Nah, tetapi ternyata di Undang-Undang KUP pasal 28 gitu ya, itu asas preferensinya di situ. Nah, pajak itu di PP 23 kalimat peredaran bruto itu adalah uang yang diterima atau diperoleh. Nah, karena di kalimatnya diterima atau diperoleh, berarti pada prinsipnya adalah berlaku accrual basis. Nah, bagaimana cara pencatatan accrual basis? Dikembalikan ke standar akuntansi keuangan, karena pajak tidak mengatur khusus terkait dengan masalah pencatatan itu. Jadi, Bapak Ibu untuk badan, ya berarti harus tunduk gitu ya, ke SAK EMKM, seharusnya seperti itu, agar standar laporan keuangannya. Nah, untuk orang pribadi tadi memang di DJP memungkinkan Bapak Ibu untuk pencatatan. Tapi PT persorangan mohon izin Bapak Ibu, ini harus kita sebarluaskan ya Bapak Ibu ya, karena itu menjadi pintu masuk buat Bapak Ibu berbentuk badan hukum. Asetnya bisa terpisah dari perorangan Bapak Ibu yang Bapak Ibu miliki sekarang gitu ya. Daripada Bapak Ibu berbisnis dalam bentuk perorangan terus, nanti nggak naik kelas Bapak Ibu. Gitu ya. Dan kebetulan DJP tadi memfasilitasi, meskipun satu orang tetap dianggap badan. Begitu Bapak Ibu sekalian. Ya, terima kasih Pak Agus dan Bu Wulan. Saya kira Pak Ahmad Rahmat ini menarik memang, tapi seperti dinyatakan oleh Ibu Wulan Ratnawati, saya setuju tentu sebagai salah satu anggota IAI juga ya, Bu Wulan ya. Memang kita tidak bisa melihat bahwa standar akuntansi ini hanya diperlukan oleh
satu stakeholders, dalam hal ini perpajakan, tapi mungkin kita harus melihat lebih luas lagi bahwa seperti tadi disampaikan oleh Ibu Wulan dalam presentasinya, bahkan ini sangat penting untuk pemilik perusahaan sendiri sebenarnya. Dia menjadi tahu bagaimana posisi keuangan dia, berapa aset, berapa liabilities, berapa sebetulnya modal. Jadi tidak hanya semata-mata ditujukan untuk kepentingan perpajakan. Jadi kita tetap menyarankan Bapak Ahmad Rahmat, kalau sudah dimungkinkan, coba kita mulai menggunakan standar akuntansi yang paling sederhana, yaitu dimulai dari EMKM. Memang ini kan seperti saya sampaikan tadi sebelumnya, khusus dibuat oleh Ikatan Akuntansi Indonesia sebetulnya agar pelaku UMKM harusnya bisa mengikuti standar yang dibuat, yaitu standar EMKM, karena sudah dirancang sedemikian rupa menjadi lebih sederhana daripada standar akuntansi keuangan yang ada sebelumnya. Jadi ini khusus memang dibuat. Kalau sebelumnya kan kita harus masuk ke standar akuntansi etap, entitas tanpa akuntabilitas publik, tapi itu dianggap kemudian masih complicated. Kemudian IAI turun membuat standar akuntansi keuangan yang lebih sederhana. Itu prinsipnya ya, Bu Ulan ya. Makanya lahir standar akuntansi EMKM. Saya kira gitu ya Pak Ahmad Rahmat. Kita masuk ke pertanyaan berikutnya dari Ibu Denis Lee. Apakah hibah dikategorikan sebagai pendapatan lain-lain? Dan apakah hibah yang diterima UMKM ini merupakan objek pajak? Mungkin ke Bu Wulan dulu ya. Nanti dilanjutkan oleh Pak Agus. Oke. Terima kasih Bapak. Jadi kalau kita bicara hibah, itu sebenarnya konteks pengakuan dan perlakuannya berbeda di masing-masing standar. SAK berbeda dengan ETAP, berbeda dengan EMKM, dan berbeda juga nanti dengan pemerintahan. Nah, kita fokuskan di standar hibah untuk UMKM. Jadi menggunakan standar EMKM. Di standar EMKM, kita bicara hibah. Di sini hibah itu merupakan bantuan yang diterima oleh entitas, di sini bisa perusahaan, badan hukum dari UMKM tadi, yang berbentuk pengaliran sumber dana. Jadi jelas di sini standar UMKM-nya, bahwa hibah ini termasuk bantuan dari pemerintah ataupun pihak lain yang bukan berasal dari kapasitas pemilik. Nah, pencatatannya atau pengakuannya mengakui penerimaan hibah dalam laba rugi pada saat diterima sebesar jumlah nominalnya. Jadi hibah di sini termasuk diantaranya juga nanti aset. Nah, gimana mencatatnya? Contohnya, dikasih hibah bahan baku. Berarti pencatatannya bahan baku, umpamanya bahan bakunya apa? Tepung. Berarti bahan baku, tepung, debit kreditnya adalah pendapatan hibah. Nah, kemudian contoh lagi, dikasih mesin alat produksi, berarti debitnya diakui sebagai apa? HPP atau alat produksi dalam kurung apa? Pokoknya mesin tenun, kreditnya adalah pendapatan hibah. Nanti kasih keterangan hibah dari siapa. Nah, intinya seperti itu, Pak. Nah, dicatat diakuinya di saat menerima, dihitung berdasarkan harga perolehan. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kalau nggak salah nanti ada tambahannya, Pak. Saya menambahkan juga, ditanyakan juga tadi di saya Japri, kalau hibah kena pajak enggak? Nah ini mohon Pak langsung ke Pak Agus. Jadi sekalian nih mau ditanyain. Sebagai otoritas. Silakan Pak Agus dijawab. Apakah hibah ini adalah objek pajak atau bukan? Ya, Bapak Ibu, di pasal 4 ayat 3 Undang-Undang PPH, harta hibah yang diterima oleh usaha mikro kecil itu bukan objek pajak. Syaratnya 4. Nah, jangan sampai lupa Bapak Ibu. Nanti titik dikirain gitu ya. Sepanjang tidak ada hubungan usaha, kepemilikan, penguasaan antara pemberi dan penerima. Nah, itu dianggap bukan objek pajak. Kalau ada hubungan usaha, kepemilikan, penguasaan, maka itu menjadi objek pajak. Itu syarat yang harus dipenuhi Bapak Ibu ya, terkait dengan masalah hibah yang diterima oleh usaha mikro dan kecil, gitu, Bapak Ibu. Oke, jadi sudah jelas ya, bukan, tapi dengan persyaratan ya, yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Agus. Ya, jadi hibah itu untuk UMKM bukan, asal memenuhi 4 syarat yang sudah disampaikan oleh Pak Agus.
Baik, kita lanjutkan ya. Saya coba pilihkan pertanyaan yang menurut saya menarik. Di sini ada pertanyaan dari Ibu Putri Yaila Sari. Nah, ini menarik. Izin bertanya kepada Ibu dan Bapak. Jika saya sebelumnya orang pribadi menjalankan usaha minimarket, setelah 3 tahun berdiri, saya ingin pindahkan ke bentuk badan usaha, yang di dalamnya ada investor lain seperti saya dan manajer toko. Bagaimana mekanismenya? Apakah saya sebagai orang pribadi menjual semua barang saya ke badan usaha yang baru? Atau saya anggap semua barang saya diinvestasikan sebagai modal awal saya? Dan apa saja kewajiban pajak saya saat transisi ini dilakukan? Mungkin saya sedikit elaborasi ya ke Bu Wulan ya. Kalau misalnya kita andaikan Ibu Yelia ini tadinya dia menggunakan standar EMKM. Ini hanya pengandaian ya, biar agak sedikit lebih jelas ke kita. Kemudian ternyata setelah ini diubah menjadi PT, kriteria untuk UMKM, EMKM kalau di istilah kita, itu tidak terpenuhi lagi. Apakah dia harus pindah ke standar akuntansi etap atau masih bisa Ibu di SAK EMKM? Mungkin bisa dielaborasi ke sana Bu Wulan di samping pertanyaan ini. Terima kasih. Silakan Bu Wulan. Terima kasih Pak. Jadi gini, kita bicara pertama asumsinya Bu Yelia tadi dia punya perusahaan yang berbentuk perusahaan perseorangan. Jadi udah perusahaan perseorangan ya, berarti bukan usaha perseorangan. Pada saat dia perusahaan perseorangan, dia tetap menggunakan SAK etap. Kemudian usaha bisnisnya tadi adalah minimarket. Kemudian dia merubah bentuk usahanya menjadi badan usaha lain yang ownernya dulu dia menjadi 2. Ini tetap kita bicara perseorangan atau bentuknya CV ya Pak. Artinya berarti perusahaan perseorangannya ditutup, dibentuk usaha baru, perusahaan baru yang perusahaan CV komanditer dengan 2 pemilik. Nah di sini tetap kita menggunakan standar etap, standar EMKM apabila kriterianya masuk dalam modal kepemilikan dan sebagainya masuk. Kemudian prosedurnya gimana? Tutup dulu. Berarti dia ditutup, membentuk badan usaha baru, artinya memulai pencatatan baru di perusahaan CV yang baru tadi, berarti nanti punyanya Bu Yelia, artinya nggak perlu dijual Bu, semua dicatat sebagai modal dari penyertaan modal dari Bu Yelia. Artinya kreditnya nanti dicatat di awalnya adalah modal Bu Yelia, debitnya sesuai apa? Umpamanya gedungnya, senilai gedungnya, harga perolehannya pada saat itu, pada saat pembentukan baru dinilai ulang kan Pak. Nah itu gedungnya berapa, maunya dia punya gedungnya, isinya berapa, berupa persediaan sistemnya, itu dicatat. Sehingga nggak perlu dijual, cuman dinilai kembali sesuai dengan harganya, dicatat ulang sebagai bentuk penyertaan, yaitu nanti modal kredit, debitnya adalah aset yang diserahkan dalam usaha CV tadi. Nah kalau PT, kita balik lagi, PT sebenarnya saya berpikir kalau dia masih bentuk kategori modalnya mungkin secara ini bisa masuk kategori EMKM Pak. Kalau dia masih di bawah kriteria-kriteria tadi. Kan disebutkan tadi bahwa permodalan bentuk modal dalam usaha EMKM itu tergantung peraturannya. Apakah dia bisa PT, CV atau perseorangan, jenis modalnya. Nah, artinya di sini tetap kalau saya berpikir sesuai standar akuntansi ya. Kemudian ini berkaitan tadi Pak, kalau dia masih di bawah kalau PT, untuk sebenarnya PT itu untuk kalau saya melihat di beberapa UMKM Pak, kasusnya kenapa dia bentuk PT karena untuk mempermudah peminjaman Pak, permodalan ke bank itu lebih mudah daripada dia dalam tanda petik perusahaan perseorangan ataupun CV. Kadang-kadang itu yang mempersulit mereka. Artinya sebenarnya tetap aja seperti itu. PT pun bisa masuk etap ataupun kalau dia kepemilikannya kan dia masih bisa masuk etap, nanti kepemilikannya Pak bicaranya. Kalau dia masuk UMKM bisa, tapi kan nanti berkaitan dengan pajaknya yang harus kalau dia masuk di EMKM, ini berkaitan nanti dengan pajaknya bisa pakai pasal yang kena yang 23 tadi dengan syarat-syarat tertentu. Itu mungkin Pak secara singkatnya. Detail mengenai perpajakannya bisa ke Pak Agus Pak. Monggo Pak Agus. Saya lempar lagi Pak Agus masalah pajaknya. Ya, terima kasih Bu Wulan.
Ya, Pak Agus, giliran Pak Agus, ini saya rasa pertanyaan ini real ini ya, Pak Agus. Maksudnya dari kejadian yang mungkin Pak Agus perlu sampaikan apa saja kewajiban-kewajiban pajak yang akan dilakukan oleh Ibu Putri Yeliasari pada saat pengalihan usaha dari perorangan menjadi badan usaha dan mungkin juga ke depan-kedepannya. Silakan Pak Agus. Baik, terima kasih. Pertanyaannya menarik Bapak Ibu ya. Bapak Ibu pernah dengar inbreng nggak Bapak Ibu? Ya, jadi itu kalau nanti Bapak Ibu berbisnis gitu ya, berbentuk PT, kemudian Bapak Ibu mau setor modal nih, gitu Pak, dengan mitra bisnis. Pak, masa setor uang sih Pak? Saya nggak punya uang Pak, punyanya barang dagangan saya ini, gitu ya. Ya udah, ini jadikan sebagai bentuk setoran modal. Namanya inbreng Bapak Ibu, gitu ya. Pertanyaannya, tentang pajak nggak itu Pak inbrengnya Pak? Pertanyaannya begini Bapak Ibu. Bapak Ibu itu waktu inbreng di perusahaan yang baru, mitra Bapak Ibu, dicatat berapa? Kalau dicatat sebesar harga yang memang Bapak Ibu perolehan, ya berarti nggak ada keuntungan dong Pak Bu di situ gitu ya. Tapi kalau wih Pak enggak Pak, dicatatnya lebih dari nilai perolehan saya, disitulah berarti Bapak Ibu ada keuntungan gitu ya. Itu terkait dengan pajak penghasilannya ya dihitung berapa selisihnya keuntungannya di situ gitu ya, antara pencatatan menjadi modal di store, kemudian berapa yang tadi Bu Ulan sampaikan asetnya katakanlah persediaannya berkurang gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, Pak Agus, PPN-nya gimana? Kalau Bapak Ibu kebetulan statusnya PKP, kemudian penerima inbrengnya PT juga, bentuknya juga PKP. Nah, di Undang-Undang Cipta Kerja, Bapak Ibu, kategorinya bukan penyerahan barang kena pajak. Jadi tidak terutang PPN tuh Bapak Ibu, gitu ya. Nah, terkait dengan mungkin yang diserahkan selain persediaan, nah ini yang agak rumit nih. Contohnya apa? Aset-aset yang spesifik, Pak Agus, katakanlah toko, bangunan gitu ya. Itu kan tanah bangunan Pak Agus. Ya, kalau gitu karena balik nama, berarti mohon izin Bapak Ibu, karena itu barangnya pajaknya juga khusus, ya pajaknya khusus Bapak Ibu. Mau untung nggak untung ya dikenakan PPh di situ gitu ya. Nah, itu adalah Bapak Ibu yang pasti adalah dicek kembali. Kalau saya pikir harusnya stok saja kemungkinan ya bisnis Bapak Ibu. Nah, stok itu adalah asal nilainya sama nggak ada pajaknya. Tapi kalau nilainya tercatat berbeda, berarti di situ ada keuntungan. Itu Bapak Ibu sekalian yang bisa saya jawab Pak Torang secara umum Pak. Ya. Terima kasih Pak Agus. Kita akan selesai kelihatannya dengan tanya jawab. Sebenarnya saya ada satu pertanyaan lagi, tapi saya ingin memberikan kesempatan kepada peserta pelaku UMKM untuk memberikan satu pertanyaan langsung mungkin ke Ibu Wulan atau Pak Agus dengan cara mengangkat tangan jika ada. Ada Bapak dan Ibu pelaku UMKM yang mau bertanya langsung? Tidak ada. Baik. Di sini masih ada beberapa pertanyaan Ibu Bapak pelaku UMKM yang menurut saya tidak akan mungkin kita jawab dengan sisa waktu kita. Tapi kami sebagai panitia pelaksana webinar akan membalas pertanyaan-pertanyaan ini nanti di kolom chat ya kali ya Bu Wulan sama Pak Agus untuk dijawab langsung untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab karena saya kira tidak punya waktu yang lebih panjang lagi. Tapi ini ada satu pertanyaan yang masih ingin saya sampaikan ke Bu Wulan dan Pak Agus, yaitu pertanyaan dari Pak Helman Aris Rahmana. Ini juga menarik menurut saya. Laba dari minimarket sekolah pada yayasan pendidikan, apakah diperlakukan menjadi selisih lebih yang bukan objek pajak bersyarat? Nah, ini kan menarik, mungkin saya elaborasi sedikit. Tentu pada saat pendiriannya, yayasan pendidikan ini kan bertujuan sosial, katakanlah untuk tujuan sosial pendidikan. Tapi mungkin dalam perkembangannya,
Katakanlah di sekolah itu anak-anak juga memerlukan katakanlah keperluan-keperluan sekolah, akhirnya dibuat minimarket di sana. Nah, ini bagaimana Bu Wulan dan Pak Agus? Apakah kita akan satukan pembukuan antara bisnis untuk mendukung pendidikan tadi, katakanlah minimarket untuk alat jual tulis atau makanan untuk anak-anak sekolah, dengan yayasan pendidikan yang bertujuan sosial tadi? Dan bagaimana aspek perpajakannya kira-kira? Silakan Bu Wulan sama Pak Agus. Mungkin Bu Wulan lagi karena Ibu Wulan ibu. Silakan Bu Wulan, Ibu lebih dahulu. Terima kasih Bapak. Jadi gini Bapak, sebenarnya kan beberapa yayasan pendidikan itu Pak, kadang-kadang dengan usahanya dibikin berbeda badan hukumnya. Jadi ada yayasannya sendiri, kemudian ada usaha sendiri yang dilegalkan juga badan usaha pendidikan. Ini contoh nih Pak, di beberapa perguruan tinggi. Jadi perguruan tingginya badan usaha sendiri, yayasannya badan usaha sendiri. Nah, di perguruan tingginya sendiri, dia mempunyai usaha, salah satunya adalah menyewakan, bikin kayak minimarket, dia menyewakan ruangannya. Berarti kalau dia menyewakan ruangan, berarti penggunaan alat-alat, penggunaan sarana pendidikan, gedungnya disewakan, dia menjadi pendapatan, Pak. Artinya nanti otomatis di laporan pendidikan badan usaha pendidikannya dia ada pendapatan non jasa pendidikan, yaitu jasa sewa ruang. Nanti intinya tetap kena pajak, ending-endingnya kena pajak kalau dia menjadi berbeda. Nah, kalau tidak berbeda di konsepnya di yayasan tadi, sebenarnya di yayasan ada unit bisnisnya, berarti dia. Artinya dia tetap menghasilkan pendapatan, harus tetap dilaporkan. Nanti ada yang dikatakan oleh Pak Agus tadi, ada sisanya, nggak boleh dikatakan laba ya Pak ya, ada sisa yang nanti harus apakah dia kena pajak atau tidak tergantung penggunaan dan pelaporannya ke Dirjen Pajak. Tadi yang 4 tahun boleh kalau dia digunakan SAPRAS, kalau enggak ya beda lagi, urusannya harus kena pajak. Tapi intinya seperti itu. Artinya apapun itu, selama dia melakukan kegiatan, dia punya badan hukum, tetap harus dilaporkan Pak. Apakah di badan hukum pendidikannya tersendiri atau di yayasannya, tetap harus melaporkan pendapatan itu. Karena itu kita bicara transparansi ya, penyusunan laporan keuangannya Pak. Kalau dari sudut pandang akuntansi seperti itu. Nah, kalau pajaknya monggo Pak Agus lebih detailnya. Ya, Terima kasih, Pak Agus. Gimana nih kalau katakanlah ada laba dari minimarket, bisa nggak saya masukin menjadi selisih laba yayasan ini kan ini? Silakan Pak Agus. Ibu, kenapa kemudian saya terjerumus selain belajar akuntansi mengambil hukum Bapak Ibu? Karena dalam berbisnis Bapak Ibu kan harus tahu dulu Pak, legal forma Bapak Ibu kan gitu. Undang-Undang Nomor 28 2004 tentang yayasan. Yayasan tidak boleh melakukan kegiatan usaha secara langsung. Tetapi di undang-undang itu ada 2 kemungkinan Bapak Ibu bisa. Loh Pak Agus, masa nggak bisa Pak? Kami melakukan bisnis bisa. Tapi 1, ikut penyertaan, berarti Bapak Ibu ada perusahaan misalkan begitu ya, kemudian Bapak Ibu setor modal atau mendirikan usaha baru. Jadi undang-undang yayasan itu bunyinya begitu Bapak Ibu sekalian. Jadi tidak boleh melakukan kegiatan usaha langsung, tetapi boleh melakukan tetapi lewat ikut serta atau mendirikan usaha. Itu jawabannya. Yang berikutnya adalah berarti saya melanggar dong Pak. Jawabannya ya. Nah, pajak tentunya tidak akan mengakomodir Pak. Kalau misalkan Bapak Ibu melanggar secara legal, kemudian itu ingin mendapat fasilitas tidak kena pajak. Akhirnya, mohon izin, ya pajak tutup mata, masalah Bapak Ibu melanggar legal atau tidak, berarti penghasilan dari toko tadi adalah kena pajak. Nah, saran kami sebisa mungkin ya, kalau Bapak Ibu mau patuh secara undang-undang di yayasan, Bapak Ibu bikin entitas baru, entah itu koperasi, entah itu bentuk yang lain. Tetapi pemiliknya, kalau misalnya koperasi tidak bisa mungkin ya, pemiliknya ada sekolah mungkin ya. Jadi mungkin bentuk yang lain lah Bapak Ibu yang bisa dimiliki oleh yayasan pendidikan. Itu Bapak Ibu, dan mohon maaf jawabannya saya tidak puas atau tidak puas Bapak Ibu sekalian. Cukup puas saya rasa Pak Agus. Yang penting kan seperti kata Bu Wulan, ya kita transparan. Artinya ya kalau itu memang nggak boleh digabungkan menjadi penghasilannya yayasan, ya jangan kan, itu kira-kira Pak Agus. Karena itu akan bermasalah dengan kantor pajak ya. Oke. Secara legal juga bermasalah Pak sebetulnya. Hah? Secara legal karena melanggar undang-undang peraturan.
Ya, jadi itu ya tadi pertanyaan dari Bapak dan Ibu peserta UMKM. Nah, ini mungkin perlu kita layani ya, Ibu Wulan dan Pak Agus. Apakah boleh nanti kami bisa bertanya langsung ke Bu Wulan dan Pak Agus di luar webinar? Misal boleh tanya via email atau WA. Saya rasa mestinya sih boleh ya, Bu Wulan sama Pak Ya Agus. Pak, silakan. Oleh sebab Japri itu boleh. saya kasih kesempatan ke Bu Wulan untuk memberikan alamat atau di mana bisa dikontak. Nanti kemudian Pak Agus, kalau Pak Agus saya rasa memang ada bagian dari kantor pajak yang secara terbuka untuk melayani pertanyaan apapun ya Pak Agus ya. Tolong nanti disampaikan setelah Bu Wulan ya. Silakan Bu Wulan. Terima kasih Bapak. Jadi gini, kalau saya pribadi boleh japri ke saya, baik Pak via telepon ataupun email. Telepon dan email ada di CV saya Pak, jadi bisa nanti CV-nya diberikan Pak. Dan kalau saya sebut takut semuanya nggak sempat nyatet ya. Nah kemudian bisa melalui IAI Wilayah Banten Pak. Di IAI Wilayah Banten itu banyak kompartemennya. Jadi kalau tanya tentang pajak detail boleh nih ke IAI Wilayah Banten, kompartemen pajak nanti bisa membantu menjawab kalau saya kurang tepat atau kurang paham ya. Jadi bisa dilimpahkan ke IAI Wilayah Banten Pak. Nanti di IAI Wilayah Banten itu ada alamat email IAI Wilayah Banten yang bisa ditanyakan. Nanti bisa saya sharekan Pak nanti IAI Wilayah Banten. Terima kasih Bu Wulan. Kalau bertanya ke IAI Wilayah Banten gratis kali ya Bu ya. Monggo Pak. Kalau Bagus gimana Bagus? Kalau ada UMKM yang butuh ya. pertanyaan, terutama UMKM yang berada di wilayah Banten tentunya ya. Untuk di wilayah Banten, Bapak Ibu bisa ke Jalan Sudirman nomor 35, Bapak Ibu, di Kanwil DJP Banten. Di Direktorat P2 Humas, Bapak Ibu ya, di bidang P2 Humas gitu ya. Bapak Ibu bisa hubungi saya di lantai 2. Kalau di Jawa Barat, saya aktif menjadi Wakil Ketua Kompartemen Akuntansi Pajak IAI Wilayah Jawa Barat. Bisa juga Bapak Ibu berkomunikasi dengan rekan-rekan saya yang ada di Jawa Barat lebih lanjut. Itu Bapak Ibu. Untuk nomor HP bisa di-share aja Pak Torang. Oke. Ya. Nanti mohon izin ya Bu Wulan sama Pak Agus kalau nanti kita share di kolom chat ini ya. Baiklah, Ibu Bapak pelaku UMKM, saya kira kita sudah menyelesaikan seluruh sesi pada siang hari ini. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya tentunya kepada para pembicara dan pemateri kita pada hari ini, yaitu Ibu Wulan Ratnawati SE Master Akuntansi, dan juga kepada Bapak Agus Puji Priyono dari Kanwil DJP Wilayah Banten. Semoga materi yang sudah disampaikan oleh Ibu Wulan dan Bapak Agus itu bisa memberikan manfaat yang besar bagi kami para pelaku UMKM di seluruh Indonesia, khususnya di wilayah Banten tentunya. Dengan berakhirnya sesi ini, kita masih akan ada sesi terakhir mungkin nanti yang penting juga, merupakan kesimpulan dari pembahasan kita pada hari ini. Tapi sebelumnya waktu dan tempat akan saya kembalikan ke Pak Sahata Situmorang untuk membimbing kita sampai dengan akhir webinar ini. Silakan Pak Sahata. Baik, terima kasih Pak Torang. Menarik sekali tadi bahasannya, dan karena pembicara kitanya 2 ini jadi waktunya agak lebih luang meskipun tetap pada akhirnya tetap kurang waktu untuk menjawab semua pertanyaannya. Mudah-mudahan nanti kita dari tim Halo Pajak mungkin menyiapkan list of pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab supaya nanti disampaikan kepada Ibu Wulan dan Pak Agus untuk menjawab. Nanti mungkin kita kasih linknya untuk bisa diteruskan. Jadi kami ucapkan terima kasih banyak untuk Pak Torang dan Ibu Wulan serta Pak Agus atas materi yang dibawakan yang cukup memuaskan. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan ini bisa menambah ilmu para peserta webinar kita hari ini. Baiklah, sebelum nanti ditutup oleh Ketua IAI Wilayah Banten, saya mewakili IAI Kompartemen Akuntan Pajak, Halo Pajak, mengucapkan banyak terima kasih
kepada Kementerian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah yang pada saat ini diwakilkan oleh Ibu Irene Suwarni. Juga mengucapkan terima kasih kepada Kepala Dinas Koperasi UKM Provinsi Banten, Bapak Agus Mintono, juga kepada Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Bapak Ahmadi, serta jajaran Kanwil DJP Banten yang saat ini diwakili oleh Bapak Letnan Usaha Damai Situmorang, Kepala Bidang P2 Humas Kanwil DJP Banten. Dan kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua peserta yang setia mengikuti acara ini. Ada 193 peserta. Jangan lupa kita mengadakan webinar setiap dua kali sebulan. Jadi nanti tanggal 27 kita akan mengadakan webinar lagi. Mudah-mudahan ya, di acara lebih mendatang akan lebih baik. Di akhir kata, jika ada kesalahan atau kekurangan, kami sebagai host memohon maaf. Kiranya untuk acara-acara berikutnya kita bisa lebih baik dan lebih meningkat baik dalam materi maupun dalam pesertanya. Baiklah, untuk terakhir sebelum nanti ditutup, kami membacakan juga kata kunci ketiga. Itu kata kunci terakhir, yaitu perpajakan. Jadi tadi kita sudah sebutkan dua kata kunci yang pertama, Banten dan akuntansi. Kata kunci ketiga adalah perpajakan. Nanti setelah ditutup oleh Bapak Helmi, kita akan share link absensi. Dan juga kami tidak lupa meminta untuk mengisi kembali link yang sudah di-share oleh DJP Kanwil Banten, yaitu pretest, post-test, dan evaluasi webinar ini. Kami ulangi lagi bahwa ini bukan untuk data perpajakan, tapi untuk feedback yang diperlukan oleh rekan-rekan di Kanwil DJP Banten, supaya kegiatan ini bisa berlangsung terus. Kita mendukung kegiatan dari DJP untuk memberikan penyuluhan secara gratis. Baiklah, kami juga mengucapkan terima kasih kepada partner kita di wilayah Banten. IAI wilayah Banten mengucapkan banyak terima kasih atas kerjasamanya, Pak. Mudah-mudahan ini langkah awal. Nanti program-program kita selanjutnya lebih kepada pelaksanaan, Pak. Jadi kami dari IAI Kompartemen Pajak mengucapkan terima kasih atas support-nya. Dan kami serahkan untuk Bapak sekalian menutup, Pak. Jadi karena kita ini dua-duanya host, jadi saya yang buka tadi, Bapak yang nutup. Nanti nggak usah dikembalikan ke saya lagi, langsung ditutup, Pak, ya. Oke, baik. Kita dengarkan closing remark dari Ketua IAI Wilayah Banten, Bapak Dr. Helmi Yazid, SE, MSI, AK, CA. Waktu dan layar kami serahkan, Pak. Baik, terima kasih Pak Sahata. Bapak Ibu sekalian, apa yang kita lakukan dari pagi webinar ini sampai saat ini tentu manfaatnya luar biasa sekali, ya. Yang mana harmonisasi peraturan perpajakan ini lahir sebagai tonggak sejarah baru reformasi perpajakan yang mendorong terwujudnya sistem perpajakan yang adil, sehat, efektif, dan akuntabel, serta menjadi bagian dari agenda reformasi di bidang fiskal dan struktural yang sangat diperlukan guna mendukung upaya mewujudkan Indonesia Maju 2045. Seperti itu. Bapak Ibu sekalian, apa yang disampaikan oleh narasumber tadi itu tentu harus ditindaklanjuti seperti itu. Kalau di dunia pendidikan Pak Torangnya itu baru materinya saja seperti itu. Jadi harus disambung ke labnya, ke laboratoriumnya seperti itu dengan kertas kerja. Kalau di sini tadi Pak Sahata sudah menjelaskan bahwa sudah ada aplikasinya, ya Pak Agus ya, sudah ada aplikasinya dari UMKM. Tentu ini perlu dikawal. Tentu ini perlu dikawal baik dari Kanwil DJP Banten maupun nanti dari akademisi dari Fakultas Ekonomi Bisnis Utirta, juga dari IAI wilayah Banten. Kita sama-sama nanti apakah nanti dalam bentuk pendampingan, asistensi seperti itu agar outcome-nya nanti tercapai seperti itu.
saya sepakat dengan Pak Torang tadi. Jadi ini untuk menyederhanakan, untuk mempermudah. Jadi baik itu akuntansinya maupun peraturan pajaknya. Itu yang kita harapkan. Jadi tidak dengan akuntansi tidak menjadi rumit, dengan peraturan pajak ini tidak berbelit-belit. Nah ini saya sepakat keyword dari Pak Torang tadi. Intinya ini mempermudah atau menyederhanakan bagi teman-teman di UMKM. Itu yang bisa saya sampaikan untuk kata penutup di webinar ini. Untuk menutupnya, teman-teman Bapak-Bapak sekalian dan teman-teman UMKM, marilah sama-sama kita mengucap hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih semuanya. Salam semuanya, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Agus, Bu Retno, dan Pak Sahat, terima Pak kasih. Helmi. Pak Bang Sahat, terima kasih Bang Sahat. Terima kasih semua Bapak Agus, Agus. Bu Retno, Sama. Terima terima kasih banyak. Pak Sahat, terima kasih Pak Sahat. Terima kasih. Izin live Bapak Ibu. Ya, silakan Bu. Ya, izin live juga ya. Sama izin juga Pak Sahat. Terima kasih. Yo, terima kasih.